Baiklah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irma Sulistiawati, NIM 2019-015026. Di sini saya akan melakukan simulasi video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan IPS SD dengan dosen pengampu Dr. Heri Maria Zulfianti MPD. Baiklah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Senang sekali Ibu pada pagi hari ini bisa berjumpa dengan kalian lagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Sehat, Ibu. Alhamdulillah, Sehat, Bu. Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, bagus. Kita harus memulai kegiatan dengan sarapan agar kita selalu semangat. Nah, di sini hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial dengan hari Kamis ya, tanggal 2 November 2021. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Di sini ada yang bisa memimpin teman-teman yang berdoa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Marilah kawan-kawan kita siapkan hati untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Ardiana sudah berani untuk memimpin teman-temannya berdoa. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, Ibu punya tepuk semangat. Ibu contohkan dulu, nanti kita sama-sama ya. Tepuk semangat. Hu, ha, ha. Bisa? Semuanya bisa? Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. Kita ulangi sekali lagi ya. Untuk mikrofonnya bisa dihidupkan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Ha. Ya, semangat sekali anak-anak Ibu pada pagi hari ini. Ini pasti efek udah sarapan pagi kan. Nah, untuk menambah semangat lagi, Ibu akan menyajikan lagu nasionalisme untuk kalian pada pagi hari ini. Kita nyanyi sama-sama ya. Untuk mic-nya bisa dihidupkan lagi. Sama-sama. Dan Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ayo semuanya, sekali lagi ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia.
gimana? Masih semangat kan? Masih, Bu. Masih. Masih, Bu. Ibu benar-benar pintar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada yang tahu tidak gambar apa saja sih yang Ibu sajikan? Ada gambar apa aja? Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Ada gambar ikan, Bu. Yap, benar sekali. Ikan. Terus ada gambar apa lagi? Bapak-bapak di kebun, Bu. Yap, benar sekali. Ada bapak-bapak yang sedang di kebun ya, lagi menanam sayuran. Nah, ini semua merujuk pada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, ini ada ikan, ada tanaman, ada kayu, ada air, atau tenaga pembangkit listrik ya, tapi dengan air. Terus ada gunung, di sini ada emas dan minyak. Nah, ini semua merujuk pada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 1, muatan pembelajaran IPS dengan materi sumber daya alam. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, 1, dengan mendengar ulasan dari guru, siswa mampu mencirikan sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Dan yang kedua, dengan mendengar ulasan dari guru, siswa mampu mendiskusikan terkait sumber daya alam dan pemanfaatannya di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menuliskan sumber daya alam dan pemanfaatannya sesuai dengan gambar yang telah disajikan oleh guru dengan tepat. Dan yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan sumber daya alam dan pemanfaatannya sesuai dengan gambar dengan tepat. Nah, di sini ada 4 gambar. Ada yang tahu tidak? Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan 4 merupakan gambar apa? Ada yang bisa menyebutkan? Kalau gambar 1 ini gambar apa ya kira-kira? Di hutan, Bu. Ya, hutan, Bu. Nah, good job. Benar sekali. Ini merupakan hutan ya yang ditumbuhi dengan tanaman-tanaman. Yang kedua, gambar apa? Ada yang bisa menyebutkan? Sungai. Benar sekali. Ini gambar sungai. Yang ketiga, ada yang tahu gambar apa? Gambar emas, Bu. Yap, benar sekali. Terus yang keempat, ada yang bisa menyebutkan gambar apa? Batu bara. Yap, benar sekali. Semua ini merupakan sumber daya alam yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Misalnya yang pertama yaitu ada gambar hutan dan yang kedua gambar air. Ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui atau bisa pulih kembali. Nah, sedangkan gambar yang ketiga dan gambar yang keempat ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga pemakaiannya juga harus kita lestarikan atau kita pemakaiannya harus kita itu. Nah, pemakaiannya harus kita hindari eksploitasi besar-besaran agar tidak terjadi kepunahan. Nah, apa sih sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Di sini kita akan membahas sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu ada 2, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang terus-menerus dan cepat pulih, yang terus ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Sumber daya alam ini dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Nah, apa sih sumber daya alam hayati dan non-hayati? Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalnya seperti tumbuhan dan hewan. Nah, dan sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu kebalikan dari sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang bukan merupakan dari makhluk hidup. Contohnya misalnya seperti air atau matahari, artinya itu benda-benda mati. Nah, yang kedua itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
sumber daya alam yang akan habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu ada energi, mineral logam, dan mineral non-logam. Nah, energi yaitu seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, untuk mineral logamnya, contohnya misalnya yaitu biji besi, nikel, emas, tembaga, dan lain-lain. Nah, untuk mineral non-logamnya, misalnya seperti pasir, batu kapur, belerang, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti ada pasir, batu kapur, batu bara, tembaga, dan nikel. Jadi pemanfaatannya harus kita lestarikan. Nah, ayo kita berlatih sekarang. Di sini Ibu ada gambar pasir, matahari, hutan, terus batu kapur, dan sayur-sayuran. Di sini pasir itu termasuk sumber daya alam hayati atau non-hayati. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Novia. Sumber daya alam hayati, Bu. Kita cek ya. Yap, pasir merupakan sumber daya alam non-hayati karena bukan berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan ataupun hewan. Nah, yang kedua, ada yang bisa menjawab, matahari termasuk sumber daya alam hayati atau non-hayati? Ayo, ada yang bisa menjawab? Non-hayati, Bu. Non-hayati, Bu. Iya, benar sekali. Anak Ibu benar-benar pintar. Matahari termasuk sumber daya alam non-hayati ya. Karena bisa kita bilang itu kayak seperti benda mati, bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, gambar yang ketiga, hutan termasuk sumber daya alam apa ini? Hayati atau non-hayati? Ada yang bisa menjawab? Ya? Hayati, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Masuk yang hayati. Ya, benar sekali Mbak Ika. Hutan yang pada digambar itu termasuk sumber daya hayati. Itu kan ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan. Nah, termasuk sumber daya alam hayati. Nah, yang ketiga, batu kapur. Ini termasuk sumber daya alam apa ya? Non-hayati, Bu. Ya, batu kapur itu termasuk sumber daya alam non-hayati dan pemanfaatannya jika pemakaiannya kita pakai terus-menerus, lama-lama akan cepat habis. Nah, yang terakhir nih ada sayuran dan buah-buahan. Itu termasuk sumber daya alam hayati atau non-hayati? Hayati, Bu. Ya, Mbak Diah pintar sekali ya. Tumbuhan atau itu ada sayur-sayuran dan tumbuhan termasuk sumber daya alam hayati. Nah, manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada sumber daya alam darat, ada sumber daya alam di laut. Nah, pemanfaatannya itu sering kita lakukan. Misalnya di sumber daya alam laut, yaitu sebagai jalur transportasi, misalnya seperti kapal. Yang kedua, sebagai kebutuhan hidup atau makanan, seperti nelayan mencari ikan untuk kita makan. Nah, dan yang ketiga, pembuatan bahan dapur seperti garam. Dan yang keempat, sebagai tempat rekreasi seperti pantai. Di sini ada yang pernah ke pantai? Ada, Bu, saya. Iya. Nah, untuk yang kedua ada sumber daya alam darat. Itu manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan pangan, sumber energi, dan bahan bakar, misalnya seperti minyak bumi. Dan yang ketiga, sumber energi pembangkit listrik dengan menggunakan matahari, minyak bumi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, penyuplai oksigen, yaitu berasal dari tumbuhan. Nah, di sini kira-kira gambar apa ya yang Ibu sajikan? Ada yang tahu? Hutan, Bu. Ya, benar sekali. Ini gambar hutan belantara gitu ya. Nah, kira-kira nih, sumber daya alam hutan itu pemanfaatannya apa saja ya yang bisa kita peroleh? Ada yang tahu? Penghasil oksigen, Bu. Iya, benar sekali Mbak Nelly. Terus kemudian, selain penghasil oksigen, Memenuhi berbagai keperluan manusia, Bu. benar sekali Mbak Arni.
Kemudian ada yang bisa menjawab lagi? Sumber bahan obat dan tumbuhan, Bu. Buatan. Ya, Mbak Dia benar. Nah, selain ketiga itu masih ada lagi pemanfaatannya? Sebagai sumber bahan pangan. Ya, benar sekali. Jadi, sumber daya alam hutan juga memiliki manfaat seperti penghasil oksigen yang berasal dari tumbuhan, memenuhi berbagai keperluan manusia seperti kayu yang digunakan untuk membuat rumah, sumber bahan obat-obatan, dan sumber bahan pangan. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kelompok. Tugasnya, setiap kelompok mengidentifikasi sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Tuliskan di buku dengan format tabel. Ibu tunggu ya. Nanti kita presentasikan hasil kerja kelompok. Silakan dikerjakan dulu ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, silakan. Nah, sudah selesai? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya, Bu. Nah, mari kita mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dimulai dari kelompok pertama, perwakilannya bisa menyampaikan. Baik, Bu. Saya Bu Nelly Agustina, perwakilan dari kelompok 1. Ya, Mbak Nelis. Ayo sampaikan hasil kerja kelompoknya. Di sini kami mengambil sumber daya alam hayati, Bu. Ya, Yang apa pertama, saja? ada daging ayam. Yang kedua, buah-buahan. Yang ketiga, telur. Yang keempat, madu. Dan yang terakhir, ada susu, Bu. Saya Ya. suka minum susu, Bu. Ya, benar sekali. Wah, hebat sekali Mbak Nelly bisa suka minum susu. Susu termasuk makanan 4 sehat 5 sempurna. Pinter. Terima kasih Mbak Nelly. Sama-sama, Ibu. Nah, dari kelompok 2 ada yang bisa menyampaikan hasil kerja kelompoknya, perwakilannya? Saya, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 2. Kami mengambil sumber daya alam non hayati. Ya, silakan disampaikan. Sumber daya alam non hayati itu ada 1 matahari, yang kedua air, 3 angin, tanah, dan udara. Iya, benar sekali. Good job untuk kelompok 2. Benar sekali ya, sumber daya alam non-hayati itu ada misalnya seperti air, matahari, angin, dan udara. Selanjutnya, kelompok 3 ada yang perwakilannya yang bisa menyampaikan hasil kerja kelompok. Saya, Ibu. Ya, silakan Mbak Arni. Perwakilan kami dari kelompok 3, kami mengambil sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama udara, yang kedua air, yang ketiga angin, dan yang keempat matahari, Bu. Ya, benar sekali ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu seperti misalnya matahari, air, udara, angin, dan itu akan terus ada. Selanjutnya, untuk kelompok 4, ayo untuk kelompok 4, ada yang bisa menyebutkan perwakilan Saya, kelompok? Bu. Ya, silakan Mbak Novia. Saya perwakilan dari kelompok 4. Kami memilih sumber daya yang tidak dapat diperbarui, Bu. Yaitu ada pasir, batu kapur, sama batu bara, Bu. Ya, benar sekali. Jadi ada pasir, batu kapur, batu bara, itu semua termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sehingga kita harus melestarikannya, jangan pemakaiannya terus-menerus ya. Nah, dari keempat kelompok tadi, semua hasil diskusinya sangat good job. Terima kasih ya untuk perwakilan kelompok yang sudah berani menyampaikan hasil diskusinya. Nah, kita udah memasuki penghujung kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulan yang kita peroleh dari pelajaran pada pagi hari ini yaitu kita mengetahui nih pengertian sumber daya alam. Yang kedua, jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang ketiga, manfaat sumber daya alam. Tadi manfaatnya sudah dijelaskan, yaitu sumber daya alam di darat itu manfaatnya apa saja. Misalnya seperti bahan pangan atau bahan pembangkit listrik. Nah, untuk sumber daya alam di lautnya itu misalnya manfaatnya sebagai jalur transportasi, tempat rekreasi, dan lain sebagainya.
Oke, di sini Ibu ada soal evaluasi. Nanti tolong dikerjakan dan dikumpulkan di grup WhatsApp ya. Bisa, anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu tunggu sampai minggu depan ya. Jangan lupa dikerjakan. Nah, kita udah di penghujung ujung kegiatan pembelajaran. Bagaimana nih pembelajaran pada pagi hari ini? Senang tidak? Senang, Bu. Ya, apa saja yang diperoleh dari pembelajaran hari ini? Mbak Nelly bisa menyebutkan? Ada sumber daya alam hayati, Bu, non hayati, terus ada yang bisa diperbaharui sama yang tidak bisa diperbaharui, Bu. Yap, benar sekali Mbak Nelly. Terima kasih sudah menyampaikan hasil dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ada yang bisa memimpin teman-temannya berdoa? Saya, Bu. Iya, silahkan. Ayo, Mbak Novia atau Mbak Nelly ini. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Novia. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sehat terus dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh.